Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Cangkir Inspirasi by Kapose bersama saya, Reni Marlina. Nah, sahabat Kapose, insya Allah pada kesempatan kali ini nih, di pagi yang sangat cerah kali ini, kita akan sharing lagi nih mengenai ekonomi syariah dari berbagai sektor industri nih. Alhamdulillah, kita dari kemarin-kemarin nih sudah menghadirkan beberapa praktisi ekonomi syariah yang memang beliau ini adalah praktisi atau yang di bidangnya gitu ya, sudah ahli atau expert di bidangnya khususnya dalam dunia industri keuangan syariah. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini nih, sahabat Kapose, kita akan membahas terkait peranan industri halal nih ya bagi masyarakat khususnya dan dalam pertumbuhan ekonomi syariah, dan juga mengenai peranan UMKM juga nih seperti apa kondisinya saat ini. Dan alhamdulillah kita telah kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa sekali. Beliau seorang praktisi ekonomi syariah, beliau juga seorang sosiopreneur juga, dan dulu beliau juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Beliau adalah Bapak Herlas Yuniar. Selamat pagi Bapak Herlas Yuniar. Pagi. Ya, salam silaturahmi nih Ya, Pak dari saya, Reni Marlina. Pak Herlas, gimana kabarnya nih Pak? Sehat nih Pak? Alhamdulillah baik. Masya Allah, luar biasa ya semangatnya pengurus Kapose ini, luar biasa ya, meskipun mereka sudah sudah tidak aktif menjadi mahasiswa, tapi nggak mau kalah ya semangatnya. Luar biasa sekali. Dari pemateri yang telah hadir tuh semangatnya masih luar biasa. Nah, ini Pak Herlas nih, kita mendapat beberapa pertanyaan nih dari para netizen gitu ya, atau mengenai industri halal khususnya nih, karena Pak Herlas ini di bidangnya ya Pak, di bidang sosiopreneur, tentunya Bapak lebih paham nih mengenai kondisi industri halal saat ini di Indonesia ini seperti apa nih Pak? Boleh mungkin sedikit sharingnya nih kepada kita semua. Kan sekarang dengan makin tingkat kesadaran meningkat ya. Betul. Di kalangan masyarakat, yang kedua juga mungkin regulasi semakin mendukung, sehingga memang pertumbuhannya semakin pesat. Nah, Betul. sekarang juga orang halal itu tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit ditemukan, tapi memang menjadi sebuah kebutuhan bagi siapapun. Betul. Ya, tidak hanya untuk kalangan muslim, tetapi juga non muslim juga, memang mereka lebih nyaman untuk menggunakan produk-produk yang istilahnya itu ada label halal. Dan ke depan memang market kita, karena memang kita juga secara demografi cukup luas, cukup besar, sangat besar lah malah. Jadi memang siapapun akan menjadikan Indonesia sebagai target dari marketnya mereka. Iya, dengan betul, sendirinya Pak. Otomatis karena masyarakatnya sudah akan makin sadar terkait dengan kepentingan industri halal. Betul. Atau halal ininya, sehingga akan dengan sendiri juga mendorong akselerasi di berbagai lini ya, baik itu di sektor konsumsi maupun yang lainnya, jasa dan yang lainnya. Luar biasa ya Pak. Jadi memang potensi industri halal di Indonesia ini sangat besar gitu ya Pak. Nah, salah satu sektor yang memang pada saat ini ya Pak, adanya pandemi gitu ya Pak, saya rasa memang semua sektor ini terkena dampaknya ini Pak. Nah, yang paling terasa ini adalah dari kalangan UMKM nih Pak nih. Menurut Pak Herlas sendiri nih, UMKM sendiri di tengah pandemi saat ini nih, bagaimana nih Pak kondisinya saat ini ya? Apakah terkena dampaknya atau seperti apa nih? Dan peranan industri halal itu seperti apa nih Pak? Ya, pandemi ini memang memukul semua sektor ya. Betul, baik Pak. itu termasuk di dalamnya adalah UMKM. Tentu treatment pemerintah juga banyak dilakukan untuk bagaimana mereka bisa kembali pulih. Di sektor-sektor yang khususnya sektor pangan memang relatif lebih cepat dia bangkit. Sektor pangan lebih ini ya Pak. Oke. Karena memang masyarakat kan memerlukan konsumsi tentunya. Ujung-ujungnya juga berimbas kepada sektor pasokan supply chain-nya di sektor pertanian dan perikanan maupun juga peternakan. Ini juga sama-sama bergerak maju untuk mensupport kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Nah, untuk sektor yang lain tentu memang tidak secepat di sektor pangan pemulihan. Iya, betul Pak. Nah, memang akselerasi ini juga karena kondisi sekarang juga termasuk juga mungkin ada tren perubahan iklim, sehingga memang kebutuhan pangan juga menjadi sangat krusial. Memang akhirnya di sektor ini pergerakan UMKM di sektor pangan ini relatif lebih cepat untuk dia lebih fight lagi ya Pak, lebih bangkitnya. Walaupun sebetulnya sentuhan dari pemerintah itu relatif belum terlalu kuat ya, mengintervensi membantu. Walaupun misalkan ada program pemulihan ekonomi nasional, tapi di lapangan kadang-kadang terbentur dengan tadi kondisi regulasi. Iya, betul Pak ya. Oke, siap Pak. Iya ya, jadi memang UMKM ini menarik ya Pak, karena dari sisi potensi gitu di Indonesia, kadang masyarakat tidak
masih bisa terus tadi ya, khususnya dari sisi sektor pangan yang bisa fight lebih ini. Kalau melihat angka nih Pak, berbicara angka gitu, ada nggak sih Pak kontribusi UMKM gitu ya sampai saat ini dalam bidang ekonomi syariah, atau ada sinergi nggak sih Pak antara UMKM dengan industri halal atau syariah ini? Ya, kebanyakan yang bergerak di sektor UMKM kan memang yang mereka sebenarnya lebih lingkupnya ekosistem industri halal sebetulnya kan, dari makanan. Kan kita interaksi masyarakat di hal kalau bicara pangan, bicara UMKM memang mereka biasanya juga tentunya memang memperhatikan itu ya. Betul sekali. Cuma memang yang perlu dilakukan oleh kita adalah soal standarisasi. Standarisasi daripada UMKM tersebut atau UMKM, dan juga bagaimana standarisasi terkait dengan kualifikasi bahwa produk tersebut sudah ininya halal gitu. Ya, sertifikasi. Nah, sertifikasi kan, sertifikasi itu menjadi penting gitu. Nah, problem yang terbesar ini bagi masyarakat memang belum dirasa lebih murah bagaimana mengakses itu ya. Permodalan ya Pak mungkin. Tidak hanya permodalan, soal bagaimana mereka mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Sekalipun memang ada program pemerintah secara masif, tapi sepertinya informasi itu juga masih dirasa belum kurang, masih kurang, sehingga memang akselerasinya tidak seperti yang di harapan kita gitu. Siap. Baik Pak Herlas ya, luar biasa sekali ya. Jadi memang UMKM ini tadi dari sisi, bukan hanya dari sisi permodalan ternyata ya yang masih kurang support mungkin ya Pak, tapi insya Allah kita tetap terus semangat nih ya, khususnya dari industri halal atau industri syariah, dari sisi sertifikasi produk nih kepada buat UMKM, semoga bisa lebih dipermudah gitu ya Pak, dipermudah dan dipercepat juga ya. Jadi sektor industri keuangan syariah ini bisa jadi penolong gitu ya bagi para UMKM yang saat ini mungkin terkena dampaknya dari pandemi ini. Nah itu mungkin Pak Herlas ya, terima kasih banyak nih atas waktunya. Sebelum saya tutup, saya mau kasih hadiah dulu nih buat Pak Herlas nih ya, Pak Herlas. Tapi hadiahnya pantun ya Bapak ya, mohon maaf. Nih, beli beras di Provinsi Banten, habis dimasak jadi nasi. Pak Herlas paling ganteng, udah gitu baik hati. Terima kasih banyak Pak Herlas atas waktunya. Jazakallahu khairan katsiran. Dari saya mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih banyak Pak Herlas.